Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aryani Effendi. NIM saya 0507395527. Jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 2 praktek mata kuliah basis data. Berikut penjelasannya. Sebelum membuat ERD ke dalam sebuah basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin, ada dua cara untuk mengakses basis data MySQL MariaDB, yaitu yang pertama melalui command prompt, CMD, dan melalui tampilan PHP MyAdmin. Sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama untuk menjalankan MySQL MariaDB adalah menjalankan servis MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui SAMPP Control Panel. Pastikan modul servis pada Apache dan MySQL aktif, ditandai dengan merubahnya background text menjadi berwarna hijau. Berikut akan dipraktekkan cara untuk mengaktifkan SAMPP Control Panel. Pertama, di sini kita cari SAMPP Control Panel, klik 2 kali. Kemudian muncul tampilan SAMPP Control Panel. Kemudian pilih Apache, klik Start, MySQL, klik Start. Di sini background berubah menjadi berwarna hijau. Pada kesempatan ini, untuk mengakses basis data MySQL MariaDB menggunakan command prompt, langkah-langkahnya yaitu dicari command prompt, kemudian ketikkan cd titik 2 kali enter, kemudian ketikkan cd lagi titik 2 kali enter, kemudian ketikkan cd spasi SAMPP garis miring MySQL garis miring bin, kemudian enter. Posisi CMD harus ada pada direktori C SAMPP MySQL bin. Kemudian adalah masuk ke MySQL dengan cara ketikkan MySQL spasi strip u spasi root, kemudian enter. Jika tampilan seperti gambar tersebut, maka masuk ke basis data telah berhasil. Kemudian tampilkan semua basis data yang ada pada MySQL MariaDB dengan cara mengetikkan show spasi database titik koma, kemudian enter. Basis data yang ada pada MySQL MariaDB adalah information,
skema MySQL, performance skema, PHP MyAdmin, dan tes. Selanjutnya akan dijelaskan cara akses basis data MySQL MariaDB melalui halaman PHP MyAdmin. Kita menggunakan Google Chrome, klik 2 kali, muncul layar Google Chrome, ketikkan http://2 kali localhost PHP MyAdmin, kemudian enter. Ini adalah tampilan basis data MySQL melalui halaman PHP MyAdmin. Untuk membuat database, perintahnya yaitu create database. Di sini kita akan membuat database rumah sakit. Titik koma, kemudian di enter. Di sini database telah terbuat. Kemudian kita akan membuat tabel, yaitu yang pertama tabel pasien. Perintah yang digunakan yaitu create tabel, nama tabelnya pasien, kemudian inputkan atau ketikkan nama file dalam tabel pasien. Misalnya ID pasien, integernya 3, ID pasien ini sebagai primary key, auto increment, kemudian nama pasien, varchar misalnya 30, kemudian alamat pasien, varcharnya misalnya 100, kemudian jenis kelamin, varcharnya 1, kemudian penyakit, varcharnya 100, dan nomor HP, varcharnya 15. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian setelah itu kita enter. Jika mengalami error seperti ini, maka kita harus memilih dulu database yang akan digunakan untuk memasukkan tabel pasien ini. Gunakan perintah use rumah sakit, nama databasenya, kemudian
titik koma, enter. Nama database sudah dipanggil. Kemudian pembuatan tabel pasien yang tadi kita akan coba kembali. Kemudian di enter. Di sini tabel pasien sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel administrator. Perintahnya sama, yaitu create tabel administrator. File yang digunakan yaitu ID admin, integernya sebanyak 3. Ini sebagai primary key, auto increment, kemudian nama adminnya, tipenya varchar sebanyak 30, panjang karakternya, kemudian waktu jaga, varcharnya sebanyak misalnya 100. Kemudian tutup kurung lagi, titik koma, kemudian di enter. Ini tabel administrator telah dibuat. Kemudian kita buat lagi tabel dokter. Perintahnya sama, yaitu create tabel dokter. File yang untuk tabel dokter ini yaitu ID dokter, integernya sebanyak 3. ID dokter ini sebagai primary key, auto increment, kemudian nama dokter, tipenya varchar sebanyak 30. Kemudian alamat dokter, tipenya varchar juga, dibuat sebanyak 100. Kemudian spesialis, varcharnya sebanyak 15. Dan waktu kerja, varcharnya banyak 100. Titik koma, kemudian kita enter. Tabel dokter sudah berhasil dibuat. Kemudian kita buat lagi tabel dokter admin. Perintahnya sama, create
create tabel dokter admin. Filenya yaitu ID data, integernya yaitu 3, itu sebagai primary key, auto increment, kemudian ID dokter, integernya 3, dan ID admin, integernya 3. Tutup kurung, titik koma, di enter. Tabel dokter admin juga sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel pasien dokter. Perintahnya juga sama, create tabel pasien dokter. Filenya yaitu ID, integernya sebanyak 3. Ini merupakan primary key, auto increment. Kemudian ID dokter, integernya 3, ID pasien, integernya juga 3, waktu periksa, jenis datanya adalah tanggal periksa, dan resep menggunakan tipe data varchar 100. Kemudian tutup, titik koma, kemudian enter. Tabel pasien dokter juga sudah berhasil dibuat. Kemudian terakhir yaitu tabel daftar. Perintahnya sama, create tabel daftar, filenya yaitu ID daftar, integernya 3, sebagai primary key, auto increment. Kemudian ID pasien, integernya 3, dan ID admin, integernya juga 3. Kemudian kita enter. Tabel daftar juga sudah berhasil dibuat. Di sini ada 6 tabel yang sudah dibuat. Untuk melihat hasil pembuatan tabel
dapat menggunakan perintah show tabel titik koma enter. Di sini ada tabel administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Ada 6 tabel yang telah dibuat menggunakan perintah show tabel. Kemudian jika kita ingin memasukkan data ke salah satu tabel, misalnya kita akan memasukkan data pasien ke tabel pasien, perintahnya yaitu insert into nama tabelnya pasien, kemudian enter. Masukkan filenya yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, tadi di tabel pasien kita akan lihat dulu jenis fil yang ada. Dan ditambahkan nama penyakit. Di sini bisa ditambahkan nama penyakit. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Di sini kita tekan values, inputkan datanya, misalnya ID pasiennya 1, nama pasiennya misal Susanti, pakai tanda petik, koma, kemudian tanda petik lagi, alamatnya misalnya Jalan Mula Warman, tanda petik, koma, kemudian jenis kelamin kita anggap 1 itu untuk laki-laki, 2 itu untuk perempuan. Kemudian nama penyakit misalnya diabetes. Kemudian enter. Sini satu data sudah berhasil dibuat. Misalnya kita akan input lagi data pasien, maka gunakan lagi perintah into pasien, enter, ID pasien, nama penyakit, enter, value-nya misalnya kita isi nomor 2, namanya misalnya Joko, alamatnya misalnya Tanah Abang, jenis kelaminnya 1, penyakitnya misalnya jantung,
kemudian kita enter. Ini data kedua yang berhasil diinput. Kemudian misalnya kita ingin lagi menginput data pasien, insert into pasien, ketikkan jenis field yang mau diinput, di enter, value-nya misalnya ini nomor 3, namanya Aminah, misalnya alamatnya Jalan Yosudarso, perempuan, penyakitnya ginjal, kemudian kita enter. Berarti di sini sudah ada 3 data pasien yang telah kita input. Kemudian untuk melihat semua data pasien yang ada, kita pilih perintah. Kita ketikkan perintah select bintang from, nama tabelnya pasien, titik koma, kemudian kita enter. Di sini ada nama pasien yang telah kita input tadi. Misalnya kita ingin menampilkan atau menyeleksi pasien, misalnya kita hanya ingin menampilkan jenis pasien yang perempuan, artinya nanti akan muncul hanya ID pasien nomor 1 dan nomor 3. ID nomor 2 tidak muncul karena kita seleksi berdasarkan jenis kelamin. Contoh perintahnya yaitu select bintang from, nama tabel. Di sini kita pakai menggunakan where. Ini jenis kelamin. Sama dengan kita ketikkan 2. Titik koma. Kemudian kita enter. Nah, di sini yang muncul hanya pasien nomor 1 dan nomor 3. Kemudian kita akan mencoba untuk menginput dulu nama dokter, data dokter ke tabel dokter, misalnya insert into dokter, kemudian enter. Di sini dipilih field dokter yang tadi sudah diinputkan. Fieldnya yaitu ID dokter, kemudian nama dokter, kemudian
alamat dokter, kemudian spesialis, kemudian waktu kerja. Kemudian kita enter. Di sini kita inputkan data pasien yang mau kita input. Ketikkan value, misalnya ID dokter, karena ini pertama kali diinput maka nomor 1. Nama dokternya misalnya Samsudin. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian spesialis misalnya spesialis ginjal. Kemudian waktu kerjanya kita inputkan misalnya siang atau pagi bisa. Kemudian kita enter. Sini satu data dokter sudah berhasil dibuat. Misalnya kita menginputkan lagi data dokter kedua, insert into dokter, masukkan ID dokternya seperti yang tadi sama. Di sini value dokternya misalnya nomor 2. Kita inputkan, misalnya dokternya perempuan, kita namakan Az-Zahra. Alamatnya misalnya Jalan Marta Dinata, spesialis, misalnya sini jantung. Waktu kerjanya misalnya sini siang. Kemudian kita enter. Di sini data dokter sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan menghubungkan kita akan mencoba menginput data ke dalam tabel pasien dokter. Perintahnya yaitu insert into, nama tabelnya yaitu pasien dokter. Kemudian enter. Di sini masukkan file dari pasien dokter. Filenya yaitu
ID dokter, sebelumnya yaitu ID untuk primary key tabel pasien dokter, kemudian ID dokter, kemudian ID pasien, kemudian waktu periksa, dan juga resep. Kemudian enter, masukkan nilainya. Misalnya ID untuk tabel pasien dokter ini 001, kemudian ID dokter misalnya 1, kemudian ID pasien adalah 3, waktu periksa misalnya 2025 bulan 11 tanggal 1, kemudian resepnya misalnya antibiotik. Kemudian kita enter, satu data sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk menghubungkannya, kita coba untuk perintahnya select P pasien, PD waktu periksa, PD resep, dan nama dokter. Kemudian di enter, pilih form. Pasien P, kemudian join pasien dokter PD on P titik ID pasien sama dengan PD titik ID pasien. Enter, join dokter D on PD titik ID dokter sama dengan D titik ID
dokter, baru titik koma, kemudian kita enter. Di sini akan muncul nama pasien Aminah dengan Dokter Samsudin. Pasien Aminah ini adalah pasien dengan penyakit ginjal. Kemudian Dokter Samsudin adalah spesialis penyakit ginjal. Di sini sudah muncul datanya. Untuk menghitung banyaknya pasien, kita bisa menggunakan perintah select count ID pasien from nama tabelnya yaitu pasien. Kemudian kita enter. Di sini muncul jumlahnya ada 3 pasien yang terdaftar. Begitu juga jika kita ingin melihat data dokter, kita bisa memilih perintah select count ID dokter from tabel dokter. Kemudian enter. Sini ada 2 dokter yang terdaftar. Di sini kita akan mencoba menghapus data pasien. Misalnya di sini ada 3 pasien. Kita ingin menghapus pasien nomor 1, yaitu atas nama Susanti. Perintahnya kita bisa menggunakan kita lihat dulu ID-nya yaitu 1, ID pasien 1. Gunakan perintah delete from tabel pasien, di mana where ID pasien sama dengan 1. Titik koma, kemudian kita enter. 1 berhasil dihapus. Untuk membuktikan bahwa nomor 1 atas nama Susanti sudah dihapus, kita bisa menggunakan perintah select bintang from pasien. Kemudian enter. Di sini nama Susanti sudah tidak ada karena sudah dihapus. Misalnya kita ingin mengubah nama pasien, misalnya nama Joko, kita ingin mengubah namanya menjadi Joko Susanto misalnya, kita bisa menggunakan perintah update tabel pasien, enter, kemudian set nama pasien,
sama dengan ketik Joko Susanto kemudian enter, where ID-nya yaitu 2 sama dengan 2 titik koma kemudian enter. Data sudah berhasil diubah. Kita akan melihat apakah nama Joko Susanto sudah berhasil diubah, yaitu perintahnya select of patient. Di sini nama Joko Susanto sudah berubah. Awalnya Joko, sekarang sudah Joko Susanto. Demikian penjelasan tugas 2 praktek mata kuliah basis data. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.